Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi nasta'in alam. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, daya serta kesehatan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran online ini dari via Zoom dengan keadaan sehat walafiat. Salat salam semoga tetap tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang di Islam. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Nah, dengan doa tadi, semoga kita diberikan kelancaran di pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya, di malam siapa saja yang sudah belajar? Bagus. Nah, apa sih pembelajaran yang kalian pelajari tadi malam? Bagus. Nah, Bapak langsung ingin share screen ya terkait pembelajaran di pagi hari ini. Kita akan belajar apa sih di pagi hari ini? Nah, ini akan belajar tentang, betul sekali, teks prosedur. Di pembelajaran teks prosedur ini, tujuan pembelajaran dari teks prosedur yaitu peserta didik nanti diharapkan mampu dan bisa untuk mengidentifikasi cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah dengan tepat. Nah, untuk kompetensi dasar yang ada, yaitu yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara memainkan alat musik atau cairan darah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan juga didengar. Selanjutnya, menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan juga kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Benar sekali, teks prosedur adalah sebuah tulisan yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari teks prosedur yaitu memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, selanjutnya kita akan membahas teks prosedur. Teks prosedur ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Apa sih yang dimaksud teks prosedur sederhana? Teks prosedur sederhana yaitu teks prosedur yang berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, teks prosedur untuk mengoperasikan setrika. Teks prosedur kompleks. Apa sih teks prosedur kompleks itu? Benar sekali, teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah-langkah dan juga jenjangnya untuk tiap tahapnya. Contohnya, teks prosedur cara membuat jus mangga. Lalu, jenis teks prosedur yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai hasil tersebut. Contoh membuat sop. Struktur dari teks prosedur. Yang pertama ada judul. Judul ini berupa nama benda yang hendak dibuat sesuatu yang akan dilakukan maupun sesuatu yang akan digunakan. Lalu struktur kedua ada tujuan. Tujuan ini berupa pernyataan yang membuat informasi umum tentang hal yang hendak dibuat, dilakukan, atau digunakan. Selain itu, pengantar teks prosedur dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Struktur yang ketiga ada alat dan bahan.
berupa daftar, rincian alat atau bahan yang digunakan, atau daftar persyaratan yang harus dibawa pada teks prosedur tertentu. Struktur yang keempat, ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi urutan yang benar dan juga sistematis. Lalu struktur yang kelima, ada kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan rekomendasi, apresiasi, ataupun dari penulis. Nah, di sini ada teks prosedur dari cara membuat kue apem. Nah, apa kalian pernah dengan kue apem? Nah, benar sekali. Kue apem ini merupakan kue yang berasal dari India. Terbuat dari tepung beras yang didiamkan semalam dengan mencampurkan telur, santan, gula, dan juga tape. Setelah sedikit garam, kemudian dibakar atau dikukus. Bentuknya mirip surabi, tetapi lebih tebal. Nah, di sini kita akan membahas struktur dari teks prosedur. Nah, untuk yang pertama, yaitu membuat kue apem. Ini merupakan judul dari teks prosedur. Lalu yang kedua, ada tujuan. Seperti yang ada di deskripsi yang ada di samping, apem adalah salah satu makanan tradisional yang jarang dikenal anak muda zaman sekarang. Ini merupakan tujuan dari teks prosedur. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini sudah ada keterangannya, ada cetakan, ada tepung beras, ada tape, dan juga yang lain. Lalu ada langkah-langkah seperti haluskan tape singkong, campur dengan gula, ragi, irisan, dan selanjutnya. Dan yang terakhir ada penutup. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur sebenarnya ada banyak, akan tetapi yang lebih dikenal yaitu ada 6. Yang pertama, silakan informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, terdapat langkah-langkah yang berkelanjutan dan sesuai penjelasan. Yang jelas, singkat, dan juga logis. Yang terakhir, yang keenam, yaitu bersifat objektif. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran di pagi hari ini, Bapak akan refleksi pembelajaran di pagi hari ini dengan cara silakan kalian cek di grup WA. Di sana sudah Bapak sebar soal-soal di sana, silakan kalian jawab. Nanti bisa dikumpulkan secara online. Dan juga Bapak mempunyai tugas rumah, yaitu silakan kalian mencari materi tentang teks prosedur. Nah, nanti kalian juga disuruh untuk memvideo apa saja materi yang telah kalian dapatkan dan disampaikan di dalam video tersebut. Nanti silakan kalian upload di Google Drive yang sudah Bapak bagikan linknya. Dan dari video anak-anak tadi, materinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum.